Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore dan selamat bertemu kembali dalam ibadah online hari ini, Minggu 19 Juli 2020. Kami seluruh presbiter Jemaat Pauk Tomang yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Allah. Pemberita firman pada saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Bapak Tommy Dixon Raga, MTH. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak dapat menghampiri Allah dengan upaya sendiri, tapi berdasarkan jalan keselamatan yang dijanjikannya. Karena itu, Ia sendiri datang mencari dan mengajak kita. Berpalinglah kepadaku, dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Yesaya 45 ayat yang ke-22a. Semua yang percaya marilah datang menghadap Dia dan bermegah di dalam Tuhan untuk menyambut firman Tuhan yang akan diberitakan. Marilah kita berdiri dan memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 57, Yesus lihatlah umat-Mu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, nats pembimbing kita pada ibadah kali ini akan terambil dari 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jemaat dipersilakan duduk. Kita sambut nats pembimbing kita dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 49, Firman Allah Jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam penyesalan dan kerendahan hati, marilah kita mengaku segala dosa kita. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk mengaku dosa secara pribadi. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, setiap hari Engkau menyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi kami, sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir. Namun seringkali kami tidak menaati firman-Mu. Bapa Maha Kuasa, kami tahu bahwa dalam menjalani kehidupan ini, seringkali kami tidak berlandaskan kasih kepada sesama kami. Akibatnya seringkali pertengkaran terjadi di antara kami. Kami menyakiti dan kami tersakiti. Bapa Maha Kudus, sungguh banyak kesalahan yang telah kami lakukan menyakiti hati Tuhan dan hati sesama kami. Kami merasa diri paling benar. Mata kami dibutuhkan oleh kesombongan dan keegosian diri. Kami tidak peduli, merasa terasing dan tertindas akibat dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat sendiri. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami dari pengakuan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu penyesalan dari Kidung Jemaat 23, Ya Allah Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah berita anugerah kita kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Mazmur 86 ayatnya yang kelima, yang menyatakan, sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia
bagi semua orang yang berseru kepadamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, kami selaku pelayan firman, pelaku pelayan Kristus, memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita semua di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sambut berita anugerah dari Kidung Jemaat 40, ajaib benar anugerahnya. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita berdiri di dalam tekad untuk membaharui hidup dan komitmen kita untuk hidup lebih baik dari hari ke hari oleh tuntunan Roh Kudus. Kini dengarlah perintah hidup baru seperti tertulis dalam Yeremia pasal yang ke-9 ayat 23 sampai dengan 24 yang menyatakan, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah kita pada saat pelayanan firman pada saat hari ini. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Diundang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita sambut dengan lagu Allah Roh Kudus.
Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini adalah dengan tema mengenal diri dengan konsep Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, dalam Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Berkatilah kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami mengerti, kami mengimani dan menghidupi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Konsep Allah untuk diri kita apa? Apakah kita kenal diri kita menurut pikiran Tuhan? Untuk apa kita mengenal diri kita menurut konsep Tuhan sebagai pencipta? Mari kita membuka firman Tuhan dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 28a. Demikian firman Tuhan. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28a saya bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Dari bagian firman Tuhan ini jelas manusia diciptakan dengan konsep Allah, yaitu segambar dan serupa Tuhan. Ya, segambar artinya imago Dei, menurut image Tuhan, bayangan yang Tuhan pikirkan, gambaran yang Tuhan pikirkan dalam pikirannya, dan similitudo Dei, yaitu rupa atau yang direka oleh Tuhan sendiri. Jelas Tuhan adalah maha mulia, artinya benar. Mazmur pasal 8 maksud saya. Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai 10 menyatakan itu. Siapakah manusia sehingga telah diciptakan Allah menguasai segalanya, dan mereka diciptakan hampir sama dengan Allah. Bukan sama dengan, tapi hampir sama. Hal ini menunjukkan konsep Allah dalam menciptakan kita manusia adalah dengan sebuah kemuliaan yang luar biasa. Itu sebabnya manusia merupakan ciptaan yang termulia di antara segala ciptaan, terutama di antara makhluk hidup, yaitu binatang atau hewan dan tumbuhan. Oleh karena itu jelas dengan konsep Tuhan, Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, ditaruh dalam kedudukan yang sangat terhormat, sangat mulia, dan sangat terpakai. Itu sebabnya diberi kuasa untuk menguasai alam raya dan mengatur, serta juga kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, ya, Adam diberi kuasa oleh Tuhan untuk menamai segala binatang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas dalam bagian ini penciptaan secara jasmani manusia dalam konsep Allah adalah makhluk yang termulia di antara segala ciptaan yang lain. Kenapa? Karena diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, supaya menerima tugas tanggung jawab dan juga menerima hikmat atau pengertian moral dan mental seperti yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya dari sini kita tahu bahwa makhluk yang diselamatkan oleh Tuhan hanya manusia. Hewan dan tumbuhan tidak mendapat bagian dalam penyelamatan. Manusia jatuh ke dalam dosa, maka kemuliaan Allah itu hilang. Itulah sebabnya dihukum Adam dan Hawa keluar dari kemuliaan Taman Eden. Sebuah taman yang diciptakan dengan penuh kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dalam Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 firman Tuhan demikian. Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berdosa sejak dalam kandungan tanpa berbuat. Konsep Kristen adalah berdosa bukan karena berbuat dosa. Justru berbuat dosa karena berdosa. Semua orang. Ini sama dengan paralel pengertian dalam Mazmur 51 ayat 7. Bahwa kita telah dikandung dalam dosa dan telah diperanakkan dalam kesalahan. Ungkapan Daud luar biasa. Sebagai orang beriman mengakui posisi sebelumnya.
status sebelumnya. Kehilangan kemuliaan Allah. Artinya Allah mencabut kemuliaan ciptaan. Oleh karena itu, semua orang yang berdosa pasti dihukum oleh Tuhan dan ditiadakan oleh Tuhan dari hadapannya dengan jalan dilemparkan ke dalam lautan api neraka. Tetapi Tuhan sangat mengasihi manusia sebagai ciptaan yang termulia. Karena itu dalam Roma 3:24 dengan indah bagian ini diteruskan oleh Rasul Paulus. Dan oleh kasih karunia, hanya oleh karena kasih karunia Allah, pemberian cuma-cuma dari Tuhan, telah dibenarkan. Kalau tadi posisinya berdosa, maka oleh kasih karunia Allah, manusia yang berdosa telah dibenarkan. Artinya posisinya dibenarkan, dikembalikan kepada posisi yang benar dengan cuma-cuma. Karena kasih karunia artinya hadiah, yang artinya cuma-cuma atau gratis dalam bahasa Indonesia, yang berasal dari bahasa Latin gratias, yang dari bahasa Yunani charis, dan grace dari bahasa Inggris. Allah membuat mereka memperoleh kembali kemuliaan Allah karena penebusan dalam Kristus Yesus. Manusia yang pertama yaitu Adam membuat seluruh umat manusia, semua orang berdosa saja dalam kandungan dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi karena satu manusia berikut, yang adalah Tuhan Yesus Kristus, yang menggunakan tubuh manusia sebagai Adam yang kedua, memberikan pengorbanannya di kayu salib. Dan siapa yang percaya oleh kasih karunia Allah menjadi benar secara cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Adam membuat kita semua terbuang dari kemuliaan Allah. Adam yang kedua yaitu Yesus Kristus membuat kita dibenarkan dan dikembalikan kemuliaan Allah bagi manusia. Bapak Ibu Saudara, konsep Allah adalah menyelamatkan manusia, bukan hewan dan tumbuhan. Karena memang sejak awal pikiran Tuhan adalah makhluk yang termulia yang dapat mengejawantahankan dirinya, menjadi mediator antara manusia dengan Allah adalah manusia yaitu Yesus Kristus. Sehingga begitu mulianya Tuhan Yesus datang menggunakan tubuh manusia. Kenapa? Karena ayat 25 menyatakan dalam Roma 3, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah ayat 26, untuk menunjukkan keadilannya pada masa kini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Oleh Adam, semua manusia berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menggunakan tubuh manusia. Manusia dibenarkan secara cuma-cuma, ditebus, dan diselamatkan, dan kembali memperoleh kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan indahnya Paulus memberikan rangkuman dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengenai ciptaan baru, yaitu ciptaan dalam Yesus Kristus. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini jelas pembaharuan posisi ini, pengembalian kemuliaan Allah hanya terjadi dalam Kristus, oleh Kristus. Karena memang Tuhan Yesus yang telah ditentukan, tidak ada pada oknum lain sebagai juru selamat. Bagian ini menyatakan kepada kita bahwa Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Pembenaran ini menjadikan posisi kita kembali dipermuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dikenan oleh Allah, ditebus oleh Allah, dan diselamatkan serta dimahkotai kemuliaan Allah. Oleh karena itu, kalau kita tanya untuk menjawab firman Tuhan pada malam ini, apa konsep Allah tentang manusia? Jelas, manusia adalah wakil Allah di dunia, baik dalam ciptaan jasmani maupun penciptaan secara rohani. Baik ketika kita lahir dari dalam kandungan maupun kita lahir baru dalam Yesus Kristus. Apa tujuan Tuhan? Jika kita memandang ciptaan yang pernah diciptakan oleh Tuhan dulu, semua diciptakan, Tuhan mengatakan Tuhan melihat semuanya baik. Tetapi ada keanehan dalam Kejadian pasal 1.
Dalam ayat 31. Setelah manusia diciptakan pada hari yang ke-6, Tuhan merubah apa yang diungkapkannya dengan sebuah pernyataan yang sangat luar biasa. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kenapa? Dalam ayat 31 menggunakan sungguh amat baik. Karena setelah penciptaan manusia, artinya tanpa manusia kemuliaan Allah tidak dinyatakan. Konsep Allah adalah manusia dan semua makhluk di muka bumi ini tahu Allah yang maha mulia itu dikonsepkan oleh Allah. Dan konsep itu atau bacaan mengenai pribadi Tuhan hanya melalui manusia. Itu dengan indah dinyatakan dalam kitab Mazmur 8. Bahwa jelas sungguh besar kemuliaan-Mu Tuhan menciptakan manusia. Dan setelah diciptakan baru dalam Yesus. Supaya manusia juga memuliakan Allah. Karena penebusan dalam Yesus Kristus. Semuanya kalau kita lihat konsep Tuhan terjadi hanya karena kasih karunia. Manusia tidak minta diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan mereka. Tidak minta dipermuliakan, tapi dipermuliakan. Baik dalam ciptaan melalui Adam maupun melalui Tuhan Yesus. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah paham bahwa kita telah dikembalikan kemuliaan oleh Allah karena Tuhan Yesus Kristus lewat penciptaan baru. Maka sekarang Tuhan memberikan kepada kita mengenal diri kita betapa mulianya kita di mata Tuhan. Kalau ada membuat kita jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, Yesus Kristus Tuhan kita mengembalikan kemuliaan yang luar biasa, lebih hebat dalam kemuliaan rohani yang abadi. Itu sebabnya kenapa dalam Matius pasal 5, Bapak Ibu Saudara, ketika kita bertanya, saya mengenal diri saya sekarang dalam konsep Allah. Saya adalah makhluk yang termulia. Baik ciptaan melalui Adam, terutama melalui Tuhan Yesus. Lalu apa yang mau kita lakukan? Dalam Matius 5 ayat 14-16 Tuhan menyatakan demikian. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Artinya kemuliaan Tuhan melalui kita yang kita percaya dalam Yesus Kristus. Kemuliaan orang percaya, kemuliaan orang-orang kudus, anak-anak Tuhan. Harus nampak, menerangi semua orang di mana kita berada. Kenapa? Ayat 16 dengan indah mengungkapkan dalam Matius pasal 5. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi kita mengenal diri kita dalam konsep Allah, kita dipakai oleh Tuhan. Itu sebabnya Ia menebus kita, mengembalikan kemuliaan Allah yang hilang karena Adam, diberikan kembali dengan lebih indah, lebih mulia lewat Tuhan Yesus. Supaya kita memuliakan Bapa kita lewat perbuatan kita. Dan manusia melihat kemuliaan Allah kembali lewat apa yang kita lakukan. Allah dipermuliakan. Inilah konsep Allah. Marilah kita mengenal diri kita. Betapa kita berharga di mata Tuhan dan manusia. Betapa kita berharga di mata seluruh alam raya. Bahkan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya kita bersyukur. Hanya manusia yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan kita yang telah diselamatkan, kita harus tahu. Kemuliaan Allah dalam konsep Allah dimengerti oleh alam raya. Terutama manusia yang lain. Hanya dapat dinyatakan. Dan hanya diberikan mandat pernyataan itu. Dan kenyataan itu lewat perbuatan anak-anak Tuhan. Karena anak-anak Tuhan, orang kudus, umat Tuhan adalah merupakan kemuliaan Tuhan. Kiranya dalam hidup kita melihat perbuatan-perbuatan kita. Apakah memuliakan kita atau memuliakan Bapa kita? Apakah perbuatan kita dilihat oleh orang supaya kita dipermuliakan? Ataukah Tuhan dipermuliakan? Selama hidup kita, di mana orang hanya memuliakan kita dan kita hanya memuliakan diri kita, saudara kita, keluarga kita, gereja kita, pelayanan kita, hidup kita, dan diri kita, kita masih gagal untuk mengerti diri kita sendiri. Bahwa konsep Allah supaya kita melakukan sesuatu sebagai anak Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Kenapa bukan kita? Karena kita sudah dipermuliakan oleh Tuhan. Sebagai penutupnya Bapak Ibu Saudara, ada satu ayat yang indah. Sebagai renungan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih.
Di dalam Amsal 14 ayat 8a untuk renungan firman Tuhan. Demikian Amsal 14 ayat 8a. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Saya ulang, mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Kita mari jangan hanya menjadi orang anak Tuhan biasa, tapi menjadi anak Tuhan yang cerdik. Mengerti jalan hidup kita, bahwa jalan hidup kita, diri kita adalah milik Allah. Karena kita telah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Untuk menyaksikan kemuliaan Allah di hadapan manusia. Sehingga Tuhan dipermuliakan dan kita dipakai olehnya. Terpujilah Kristus untuk firman-Nya. Mari kita berdoa syafaat. Allah Bapa Surgawi, terima kasih konsep-Mu luar biasa menciptakan kami. Baik melalui Adam maupun melalui Tuhan Yesus Kristus. Dalam Adam kami ciptaan yang lama. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa. Tapi dalam Tuhan kami Yesus dikembalikan kemuliaan yang lebih mulia, kekal abadi. Kami bersyukur untuk itu. Dan ternyata kami dipakai untuk menyatakan itu bagi dunia ini. Bagi manusia-manusia. Bahwa Tuhan begitu baik mengembalikan kemuliaan manusia. Tuhan tolong kami supaya kami dapat membuat perbuatan-perbuatan kami. Bukan memuliakan kami dan orang lain. Tapi Tuhan dipermuliakan karena itu. Karena konsep Engkau bagi kami. Kami mengerti sekarang betapa kami berharga. Menjadi alat Tuhan untuk menyatakan Tuhan. Tuhan tidak menggunakan ciptaan-ciptaan yang lain. Anak-anak Tuhan menyaksikan Bapaknya. Umat Tuhan menyaksikan gembalanya. Rakyat Tuhan menyaksikan rajanya. Dan jemaat Tuhan menyaksikan kepala gerejanya. Dengan perbuatan-perbuatan yang dilihat, sungguh kami adalah anak-anak terang, anak-anak kemuliaan Tuhan. Kami berdoa dalam kesempatan doa syafaat ini, orang-orang tua kami, Bapak Jerry, Ibu Noni, bahkan juga Ibu terkasih kami, Ibu Lili yang ada di Amerika. Kemudian Ibu Is, opung kami, opung Simanjuntak yang sudah tua. Tuhan tolong kuatkan dan sehatkan mereka, termasuk Ibu Oli. Dan jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang sudah berada di usia lansia. Kami serahkan mereka dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan tolong supaya mereka tetap menyatakan kemuliaan Tuhan di sisa hidup mereka. Pemuda-pemuda kami berdoa dalam sisa hidup mereka yang masih muda. Tuhan berkati supaya memuliakan Tuhan dalam perbuatan-perbuatan, perkataan dan kehidupan mereka. Kami berdoa untuk gereja Poktomang, ketua majelisnya, Bapak Novan Menrova dengan semua staf majelis. Sebagai kemuliaan-kemuliaan Tuhan dalam pelayanan. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, beri hikmat. Sehingga semua pelayanan kami adalah supaya Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk komisi-komisi yang ada dalam Poktomang. Biar ini menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tuhan dipermuliakan lewat pelayanan-pelayanan kami. Kami juga berdoa untuk yang berulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih untuk kemuliaan usia yang Kau berikan. Biarlah kami tidak hanya bersyukur untuk usia kami, tapi memuliakan Tuhan dalam usia kami. Sehingga manusia tahu di dalam kami ada Tuhan. Dan Tuhan dinyatakan lewat perbuatan-perbuatan hidup kami. Kami berdoa, kami telah diselamatkan kekal, tapi kami juga minta diselamatkan dari virus corona. Jangan ada di antara umat-Mu yang terpapar dan terkena. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa, Tuhan jauhkan kami, lindungi kami. Tak lupa kami berdoa Tuhan, untuk Ibu Evi, istri dari saudara kami, Bapak Randy. Tuhan, Engkau mengetahui bahwa kami terlalu mengasihinya. Kami tetap berdoa untuk menjadi satu dengan Tuhan dan kami. Dan Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk keluarganya, terutama Pak Randy. Biarlah kuat untuk menerima semua ini. Dan lewat ini menyaksikan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk program-program kami. Baik secara online maupun langsung. Biarlah semua ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kami tidak berhak, kami tidak akan pernah mengambil kemuliaan, mencuri kemuliaan Tuhan. Justru kami kembalikan untuk memuliakan Tuhan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk bangsa dan negara kami, RI 1 dan 2, DKI 1 dan 2. Semua aparat pemerintahan, dari yang tertinggi sampai yang terendah, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Berikan hikmat dalam menangani rakyat Indonesia yang besar ini. Supaya kami semua sehat dan dapat menyaksikan Tuhan di negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami berdoa walaupun kami di rumah dan belum bisa ikut ibadah secara normal langsung, tapi kami tetap mendapatkan firman Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan kami kembalikan kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Banyak doa yang tak mampu kami ungkapkan, tapi tolong Roh Kudus bawa pada Bapa di sorga, karena kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, supaya kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dan kita ikrarkan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Masing-masing mulut berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tibalah kita untuk memberikan persembahan syukur atas penyertaan Allah bagi kita dengan mengingat Alkitab dari 2 Korintus 8 ayatnya yang kedua yang menyatakan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dipersilahkan untuk memberikan persembahan dapat ditransfer pada layar yang tertera. Dipersilahkan Ibu mentransfer kepada layar yang sudah tertera, nomor rekening yang sudah tertera. Kiranya persembahan Bapak Ibu diberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa warta. Pelayan firman pada hari ini telah dilayani oleh Pendeta Bapak Tommy Dixon Raga MTH. Segenap persekutuan dan majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan juga keluarga. Bapak Ibu sekalian, untuk kebaktian minggu yang akan datang akan dipimpin oleh Pendeta Bapak Peter Abednego. Marilah kita dukung dalam doa untuk pelayanan minggu yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, pergilah dan kerjakanlah dengan sukacita keselamatan yang Tuhan berikan. Tunaikan tugas dengan setia dalam pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Kita sambut nyanyian pengutusan kita dari Kidung Jemaat 421 sambil kita berdiri dan kita menyanyi Yesus saja kawanku musafir. Jalan dan tujuan dalam Dia.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan dalam Roh Kudus, diikat oleh kasih Kristus, menaungi, memberkati dan mengayomi kita semua dari saat ini untuk kemuliaan namanya sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah selesai, dipersilahkan untuk bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, segenap persekutuan dan majelis yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.